Iya, kalau untuk pertandingan nanti lawan Lion City, mestinya Persib difavoritkan ya. Bukan saja karena sekarang moodnya sedang bagus, trennya sedang positif, tapi juga lihat track record pertemuan kedua tim ini selalu berpihak kepada Persib. Halo, selamat pagi Bung Yuke. Jadi ya. Apakah sudah terdengar? Pagi Bung Yuke. Sudah bisa terdengar suaranya? Halo, oh belum. Oh udah nih. Halo. Oke, Iya. ini sebenarnya dalam perjalanan ya Bung Yuke ya. Aduh, nih kita ganggu nih pagi-pagi. Mas nih. Yuke, terima kasih banyak atas waktunya Mas Yuke. Terima kasih sebelumnya ya. Lagi di jalan nih. Kita Pak ganggu pagi-pagi lagi di jalan. Aman. Oh aman. Siap Mas Yuke. Mas Yuke. Ini kan Persib Bandung diambang lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2 ya Mas Yuke ya. Setelah sebelumnya di 4 laga awal sudah mendapatkan berapa poin? 10 poin ya. Nah nanti kan di hari Rabu Persib bakal tandang ke markas klub Singapura nih, Lion City Sailor FC. Nah Mas Yuke sendiri ngelihat seberapa besar kans Persib Bandung untuk dapat poin di kandang Lion City Sailor nih Mas Yuke? Iya, kalau untuk pertandingan nanti lawan Lion City, mestinya Persib difavoritkan ya. Bukan saja karena sekarang moodnya sedang bagus, trennya sedang positif, tapi juga lihat track record pertemuan kedua tim ini selalu berpihak kepada Persib. Di musim lalu kan mereka sudah bertemu ya di ACL 2 2004, 2023, 2024, 2024, 2025. Nah itu di laga terakhir itu yang dimainkan di Singapura itu justru Persib meraih kemenangan tuh, dan itu jadi satu-satunya kemenangan Persib tuh di ACL 2 musim lalu yang ujungnya memang akhirnya nggak lolos ya. Kalau sekarang kan dengan skuad yang jauh lebih baik ya, mestinya Persib bisa lebih kuat lagi untuk bisa memastikan lolos. Saya melihatnya sebenarnya bukan sekedar satu pertandingan yang boleh dibilang menentukan untuk Persib lolos ya, tapi lebih kepada ambisi Persib musim ini jauh lebih besar dibanding musim lalu di mana mereka jadi tim juru kunci ya di ACL 2. Iya, betul. Mengapa? Karena musim ini tuh Persib punya squad yang sangat komplit ya, kalau nggak mau disebut sempurna. Mengingat bahwa kedalaman squad mereka sangat luar biasa. Ini kan jauh berbeda dibanding musim sebelumnya, di mana ketika itu Persib sangat mengandalkan pemain-pemain dari Brazil kan, ada Tiron Delpin, apa namanya, David da Silva, terus juga Ciro Alves, tambah lagi Tiron Delpino gitu ya. Kalau sekarang kan lebih merata ya Persib itu, banyak pemain-pemain dari Ebroad yang juga kembali ke sini, seperti Eleno Reinders, kemudian Tom Haye. Kemudian yang menarik yang membuat Persib ini semakin kuat karena pemain-pemain domestiknya juga show off gitu ya. Kayak Adam Malis itu sekarang jadi top scorer malah tuh di ACL 2 buat Persib kan. Ini luar biasa ya. Terus Andre Jung juga udah 3 gol juga. Wah, cukup gacor konsisten. dia. Ditambah lagi mereka betul di kompetisi domestik pun juga sedang on fire gitu ya. Jadi saya kira ini peluangnya sangat besar dan perlu juga ini dijadiin contoh ya untuk tim-tim yang lain. Mengapa? Karena mungkin mindset tim-tim Indonesia selama ini tuh kalau main di level internasional, entah itu di AFC Cup, dulu namanya AFC Cup ya, atau bermain di ASEAN gitu ya, itu kayaknya ambisinya kurang gitu ya. Makanya sering kali kita gugur itu sebelum peaknya gitu ya. Tapi kalau sekarang ini hadiahnya besar loh, hadiahnya tuh Persib itu di babak awal aja di fase grup itu udah dikasih modal 4,8 miliar ya, oleh AFC itu. Kalau dia lolos nanti dapat lagi tuh bonusnya. Kalau dia lolos tuh, kalau saya catat di sini tuh 1,3 M. Artinya kalau masuk 16 besar tambah lagi 1,3 M. Kalau lolos lagi babak 8 besar tambah lagi itu 2,6 M. Kalau masuk semifinal 3,8 M. Kalau juara sendiri aja itu ya 40 M. Jadi kalau di total tuh Persib kalau misalnya smooth ya, lolos sampai ke final bahkan juara itu ngantongin 60,6 miliar. Jadi bayangin dengan hadiah. Iya, bayangin dengan hadiah BRI Super League ya yang cuma 7,5 miliar gitu dalam satu musim gitu. Kalau ini kan turnamen ya, bukan liga ya. Nah ini yang mindset ini yang harusnya itu ditanamkan juga oleh klub-klub kita yang lain, bahwa
Iya, benar. harus berpikirnya lebih ke depan karena ini lebih menjanjikan dan juga ikut membantu ranking liga kita di internasional. Sekarang kan ranking kita 28, jauh banget di bawah Singapura sama Filipina loh. Ini menyedihkan sekali. Itu dia karena mindset tim-tim kita sebelumnya itu cuman maunya juara di kampung sendiri gitu. Betul, setuju Mas Yuke. Oke, Mas Gitu Yuke. sih. Siap. Nah, banyak yang bilang ini salah satu periode terbaik Persib di kompetisi Asia. Bung Yuke ini setuju atau masih ada PR besar sebenarnya? Iya, ini boleh dibilang peaknya Persib, momentum terbaik Persib ya. Tadi saya sempat ulas di awal dibanding musim lalu itu ambisinya kurang besar ya, sehingga Persib kelihatannya itu masih setengah-setengah tuh dalam menjalani kompetisi domestik dibagi dengan kompetisi internasional. Kalau sekarang nih bisa jalan seiring nih, karena ya kedalaman squadnya jauh lebih sempurna musim ini. Lokalnya itu juga bisa step up, terus pemain-pemain asingnya juga bagus-bagus ya. Ini juga nggak lepas dari kebijakan PSSI sih ya, yang memberikan kelonggaran sampai 11 pemain asing itu kan memang tujuannya sebetulnya supaya kita bisa berbicara lebih di level internasional dan Persib memanfaatkan itu sih yang menjadi kunci gitu. Mas Yuke, ini kan Persib Bandung bakal menghadapi Lion City Sailor nih di hari besok lusa ya. Lion City Sailor ini kan bukan tim sembarangan nih Mas Yuke. Mereka merupakan runner up ACL musim lalu ya. Musim lalu mereka lolos ke final walaupun kalah oleh Al Sharjah tim asal Oman. Selain itu juga Lion City Sailor saat ini selalu menang di 5 pertandingan awal Singapura Premier League. Nah, kalau Mas Yuke yang lihat sendiri, ada pemain Lion City Sailor nggak sih harus diwaspadai Persib Bandung di laga besok lusa Mas Yuke? Itu strikernya dari Brasil, Anderson udah bikin 5 gol. Nah, iya. Top skor Liga Jepang. Lion City ini boleh dibilang sangat superior ya. Kalau di Singapura nggak ada lawannya mereka. Makanya mereka fokusnya di internasional. Itu bagus sebetulnya untuk mendapatkan challenge yang lebih kuat dan juga memberikan keuntungan buat mereka juga, buat Singapura juga kan. Dan harus diingat bahwa secara mental tentu tim Lion City ini nggak bisa dianggap remeh. Mengingat mereka tuh runner up ya. Jadi kan tim ini punya mental yang bagus dan besok mainnya di Singapura juga. Tentu mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil poin penuh supaya peluang mereka untuk lolos pun lebih terbuka ya. Karena kan sekarang mereka harus bersaing dengan Bangkok ya. Iya, untuk bisa mendampingi Persib lah. Kalau dikatakan di atas kertas Persib nih akan menjadi juara grup misalnya gitu ya. Nah, ini jika Persib lolos ke 16 besar, apa dampaknya untuk klub-klub Indonesia dan di kompetisi Asia, Bung Yuke? Wah, bagus. Pasti ini akan menjadi spotlight lah ya. Sekarang juga media-media kita udah mulai menengok ya, mulai memperhitungkan, mulai mengikuti perkembangan ataupun juga kiprah tim-tim kita di level Asia ini. Termasuk juga Dewa United yang sudah memastikan diri lolos kan dari fase grup di ACL Challenge League ya. Itu juga lumayan tuh. Hadiahnya tuh kalau juara 16 miliar itu. Wah. Iya. Kalau juara 16 miliar kalau dikumpulin dari tahap per tahap tuh bisa 20 miliar sendiri. Iya loh. Ini yang mungkin orang kagak tim-tim kita itu nggak aware ya soal ini ya, bahwa hadiahnya itu gede gitu loh. Kalau mereka nggak prestasi di domestik ya masih ada kesempatan di internasional untuk bisa juara karena cuannya lebih gede gitu kan. Itu kan bagus untuk juga nopang perekonomian tim-tim lokal kita kan masalahnya di finansial kan. Iya, betul. Gitu. Semoga aja ini juga bisa jadi membuka cakrawala dalam berpikir tim-tim kita kalau main itu nggak cuma sekedar jago di kandang ya, tapi juga harus berbicara di luar. Ingat bahwa sekarang ranking kita tuh di Asia tuh ranking liga kita ya peringkat 28 loh, menyedihkan sih menurut aku. Padahal kita dulu pernah sampai di peringkat 8 loh. Sempat peringkat 8 kita waktu dulu itu. Zamannya Super League itu kita sempat main di ACL Elite waktu itu kan. 2 klub malah Mas Yuke dulu kita ya. Ada Arema, Persik Kediri, banyak lah waktu itu yang sempat bermain di ACL League ya. ACL Elite. Iya, 2 klub langsung main di fase grup loh. Peringkat 8 waktu itu. Padahal sekarang kan harusnya jauh lebih profesional, jauh lebih industrinya lebih hidup gitu ya. Mestinya
kita harusnya ada di sana gitu ya. Tadi saya katakan karena sebelumnya Bener. orang tim-tim itu banyak berpikirnya fokusnya konsentrasinya hanya bagaimana berjaya di domestik gitu. Ya, betul. Padahal ya harus ya mestinya kita berbicaranya di luar harusnya Setuju, karena kita punya kapasitas itu gitu. Iya benar, dulu kan di tahun 2008 ya terakhir ya. Dulu juga Persik dulu sempat berbicara juga Mas Yuke, pernah ngalahin Urawa Reds, pernah ngalahin Sydney FC, Iya. cuma kan itu kan dulu tahun Itu kan tahun dulu. 2006. Harusnya lebih baik ya. Benar. Mas Yuke, ini kita balik ke match Lion City. Ya kan nanti kan laga nanti digelar di Stadion Bisan nih Mas Yuke. Stadion Bisan ini kan beralaskan rumput asli nih ya. Sedangkan kan dulu-dulu tuh atau di musim lalu Lion City sering bermain di stadion jalan besar yang beralaskan rumput sintetis. Nah kalau Mas Yuke lihat sendiri, ini merupakan Jalan besar ya? keuntungan nggak sih buat Persib main di stadion yang rumput asli nih, ketimbang harus main di stadion rumput sintetis yang jalan besar itu. Mas Yuke ngeliatnya kayak gimana? Iya, ya pasti itu jadi keuntungan ya karena kan tim-tim kita ya termasuk Persib sepanjang musim mainnya kan di lapangan rumput ya. Betul. Jadi ini secara teknis tentu lebih memudahkan plannya Bojan Hodak dalam memainkan strateginya karena mereka sudah terbiasa. Lagi pula menurut saya sih harusnya nggak jadi persoalan ya sintetis ataupun juga rumput natural karena Persib juga musim lalu ngalahin Lion City Ya, itu di lapangan jalan besar ya? itu kok. Jadi Iya, sebenarnya betul. iya sintetis iya. Jadi sebenarnya sekarang lebih menguatkan apa namanya kualitas Persib bermain di rumput. Yang penting yang penting pemain-pemain ini secara mental kemudian juga level fitness, kondisi fisik dijaga gitu ya supaya nanti dapat peaknya gitu saat menghadapi Lion City gitu. Oke, ini kita ada komentar dulu nih dari YouTube. @sayabento17. Selamat pagi Oke Zone. Persib butuh 1 poin lagi untuk memastikan lolos fase grup AFC. Semoga sesudah lolos Persib Bandung belanja pemain baru lagi. Terus dari TikTok, Karim Kafi Al Karim, liganya nggak maju-maju jika Paulus nggak diganti. Terus Zulfan, very out, liga dah nggak sehat katanya. Ada lagi Apil Aceng, bukan karena bonusnya tapi kinerja ADC lebih baik dari liga kita. Satu lagi dari M Sumantri 70, Ferry berhentikan, pilih yang punya integritas. Ya itu pada nyerang ke LIB semua ya. Benar-benar. Mas Yuke, ini kan tadi ada dari komentar dari netizen tuh ada yang bilang Persib butuh tambahan pemain lagi. Mungkin nanti kan bursa transfer baru dibuka di akhir Desember atau di awal Januari. Kalau Mas Yuke ngelihat sendiri, Persib butuh tambahan pemain baru nggak Mas Yuke untuk mengarungi paruh kedua musim ini? Oh sebenarnya ini sinyalnya ya. Iya kalau Masuk. iya Kak, saya dengar. Yeah. Kalau saya bilang sih Persib yang sekarang sudah kuat ya, sudah solid ya. Mungkin kalau ada tambahan tuh barangkali 1-2 masih oke lah, terutama di sektor depan ya supaya lebih tajam lagi karena sepertinya Ramon Tangki itu belum memenuhi ekspektasi ya, dia belum bisa memberikan kontribusi lebih. Ini sama seperti Garvan Castaner kan yang dulu juga diharapkan bisa moncer bersama Persib, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya di paruh musim dilepas tuh ke Persis Solo. Ternyata di Persis Solo juga nggak terlalu optimal juga. Nah ini yang mungkin bisa jadi bahan evaluasi tuh ya. Tapi kalau dari lini pertahanan, Martika Ardi, terus Julio Cesar, di tengah itu udah pack banget Tom Haye, terus ada Malis, ya. Terus ada juga Elena Oren di sisi flank gitu. Wah udah pack lah menurut aku sih. Jadi mungkin kalau mau tambah ketajaman itu boleh sih supaya opsi di depan tuh lebih kaya lagi gitu ya. Mas Yuke ini kan ini sedikit Mbak Fitri. Ini kan soal apa ya? Soal sekarang ini lagi rame banget nih rumor katanya Joey Pelupesi bakal main ke Indonesia. Ini belum tahu nih bisa ke Persib atau ke Persija karena rumornya kedua klub itu. Kalau Mas Yuke yang lihat sendiri ini sebenarnya sebuah keuntungan nggak sih bagi Indonesia ketika banyak pemain diaspora memutuskan kembali ke Indonesia? Apa ini merupakan sebuah kerugian? Karena kan pada dasarnya pemain-pemain ini dinaturalisasi untuk menularkan pengalaman dengan
lebih sering bermain di Eropa, tapi faktanya ada banyak pemain diaspora yang memilih balik ke Indonesia. Kalau Mas Yuke ngelihat sendiri, bagaimana soal fenomena ini? Iya, saya bilang sih ini plus minus ya. Kalau pemain-pemain senior yang mungkin usianya seperti Tom Haye sudah di atas 30, terus Joy Polipesi ya di atas 30, mungkin di Eropa nilai tawarnya sudah nggak sebaik sebelumnya gitu ya. Jadi kalau mereka mau ke sini itu buat kita bagus. Kayak Jordi Amat gitu kan. Artinya mereka sudah berguru dan sudah khatam lah ya di Eropa, dan sekarang saatnya mereka realistis, harus tetap menjalani kehidupan sebagai pemain profesional yang tetap punya penghasilan bagus. Kalau mereka mungkin masih terus di Eropa, value-nya nggak begitu ataupun gajinya nggak gede gitu. Kalau di kita kan klub-klub kita nih berani bayar gaji gede kan ya, walaupun sebenarnya kantongnya cekat juga ya, tapi ya royal ya. Oke, tapi ya dipaksa. Yang saya sayangkan itu, yang kita sayangkan itu, kalau sisi negatifnya itu ada apa namanya pemain diaspora yang usianya masih tips sebenarnya untuk bisa mengejar ambisi, mengejar karirnya di Eropa, untuk memberikan benefit yang lebih bagus buat timnas, itu kembali sudah keburu main di sini gitu ya. Misalnya kayak Jens Reven itu sebenarnya kita harapin usia masih 20-an gitu kan, ya lebih baik kan di sana ya. Betul. Biar dia mateng dulu gitu, biar pengalamannya mumpuni gitu. Nanti kalau udah kumpul semua pengalaman ilmunya, nggak apa-apa deh balik ke sini ya. Tapi ya ini opsi lah ya. Opsi dari seorang pemain profesional ya, mereka juga pasti sudah menghitung dan mempertimbangkan. Kalau buat liga kita ya bagus banget, bagus aja gitu ya. Dan perlu digarisbawahi juga, fenomena ini sebenarnya nggak ada kaitannya dengan kekhawatiran kita nanti mereka ini jadi nggak perform main di timnas ya. Nggak juga sih, karena di timnas itu beda ya dengan main di klub itu. Banyak pemain-pemain yang di klub itu nggak kelihatan kontributif, tapi di timnas main bagus. Kayak misalnya Garvan Castane tadi yang saya katakan, eksplosif bermain di Persis Solo. Itu dia di klub kan suffer banget, struggle banget. Tapi di timnas dia bawa Curaçao lolos Piala Dunia. Dia top scorer malah di timnas. Iya, betul. Jadi emang nggak bisa disamain gitu. Termasuk juga kayak Rafael Strijk gitu kan, kalau di klub tuh sejak dia di Australia juga kurang dapat. Betul. Di timnas main gitu ya. Tapi begitu kemarin di timnas U23 kita, dia bikin gol, main bagus gitu ya. Iya, oleh Roman ini juga sama kan. Dia struggle juga di off-court, tapi di kitanya dia jadi gol gitar andalan gitu ya. Iya, ya lain lubuk, lain ilalang lah ya. Setuju Mas Yuke. Nah, kalau misalnya Bang Yuke, kalau Bang Yuke harus memberi satu pesan nih untuk Persib menjelang laga menentukan ini, apa yang mau Bung Yuke kasih pesan ke Persib? Ya, kita harap para pemain fokus ya, terus konsentrasi, ya, tidak anggap remeh, apalagi Lion City juga sangat membutuhkan poin penuh, main sesuai dengan game plan-nya Bojana Odak. Ya, kita masyarakat Indonesia hanya bisa mendoakan, memberikan support ya, karena Persib ini bukan cuma sekedar warga Bandung dan sekitarnya gitu ya, yang ikut bangga ya. Kita juga nih supporter dan juga masyarakat Indonesia juga harus bangga, karena Persib bukan lagi mewakili klub saja, tapi mewakili Indonesia gitu. Itu yang harus kita support. Setuju. Oke, Mas Yuke, terima kasih banyak atas waktunya. Betul, sudah menyempatkan diri pagi-pagi di Morning Zone, benar. Betul, di dalam mobil ya kan. Makasih atas waktunya dan juga insight-insight yang menarik ya. Pasti banyak komennya nih nanti nih. Mas Yuke, terima kasih banyak atas waktunya Mas Yuke. Sehat-sehat terus, sukses. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Salam sepak bola. Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.